Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini di cuaca yang mulai mau gerimis ya, kita senantiasa menyempatkan waktu hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah berikan kesehatan, amin ya. Terus Allah berikan rezeki yang lancar. Tentu nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat baginda dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya jadi izin menyampaikan dulu ya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pengimbasan Ibu, Bapak, pengimbasan terkait selama pendidikan guru penggerak. Memang ini ada modul yang memang harus disebarluaskan, diimbaskan kepada Bapak Ibu semua, baik itu wali murid, kemudian murid, guru, dan sebenarnya seluruh warga sekolah SMP IT Fathahillah itu harusnya ada di ruangan ini. Sehingga memang ini modul ini berkaitan dengan seluruh warga SMP IT Fathahillah terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terkait pengelolaan sumber daya Bapak Ibu, jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, slide selanjutnya, jadi ada tujuan pembelajaran di sini. Tujuan pembelajarannya adalah calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Makanya saya meminta mengundang Bapak Ibu dari wali murid, dari guru perwakilan, dan murid pun perwakilan itu terlibat, kita libatkan dalam proses diskusi untuk mengetahui di sekolah kita itu di SMP IT Fathahillah kekuatannya apa sih gitu ya. Ya, aset-asetnya ada apa saja sih di SMP IT Fathahillah. Seperti itu. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama terkait aset-aset yang ada di SMP IT Fathahillah. Berkaitan dengan aset, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bisa bantu terkait aset. Aset itu apa sih? Dari wali murid, mangga. Aset itu apa, Bu? Aset itu yang dimiliki, yang kita miliki. Sesuatu baik itu berupa barang ataupun potensi yang kita miliki itu adalah aset. Oke, tepuk tangan buat wali murid kita yang luar biasa. Oke, itu aset. Atau ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu guru, dari wali murid, dari murid mungkin perwakilan ada terkait aset. Apa sih itu aset? Aset ya, bukan aset. Aset. Ya. Oke, baik. Terkait aset memang tadi disampaikan oleh Bunda Ihsan ya dari kelas 7C tadi mengatakan bahwa suatu barang atau yang terlihat ataupun tidak terlihat terkait potensi tadi ya Bunda Jalu mengatakan itu adalah sebuah aset yang kita miliki. Jadi ketika itu dinamakan aset berarti kita sebagai yang memiliki, apa yang harus kita lakukan? Memberdayakan aset tersebut, memanfaatkan aset tersebut. Nah, itu ya, yang kita lakukan itu. Yang kita bisa lakukan adalah memberdayakan dan memanfaatkan aset tersebut. Baik. Kalau bicara aset, Bapak Ibu di SMP IT Fathahillah yang disebut aset itu apa saja kira-kira di SMP IT Fathahillah? Mana? Ini murid. Oke, siswa aset. Terus apa lagi? Bangunan.
Oke, bangunan, aset juga. Terus apa lagi? Guru, aset. Ada alat sekolah, aset politik, bagaimana bisa menghubungkan suatu kolaborasi bisa dilaksanakan. Oke, kepala sekolah. Bagus. Terus ada lagi? Apa lagi? Tadi udah gedung, udah guru, murid, kepala sekolah. Apa? Kenapa? Fasilitas. Fasilitas sekolah. Sarana prasarana. Ada lagi nggak? Apalagi kira-kira ya? Sementara itu dulu. Gimana Pak Andri? Lingkungan. Lingkungan masyarakat. Jadi pada saat suatu sekolah berada di lingkungan tersebut, bagaimana antara sekolah dan kolaborasi itu bisa apa ya? Terjalin Yang namanya antara tujuan sekolah itu bisa berdampak pada lingkungan sekitar. lingkungan sekitar. Oke, tepuk tangan buat Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Oke, memang tadi banyak ya kita bisa sebutkan terkait aset yang ada di sekolah SMP IT Fathahillah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dari aset yang tadi kita sebutkan sudah kita manfaatkan? Baik dari aset tadi murid, guru, gedung, sarana prasarana, wali murid. Apakah sudah kita manfaatkan aset tersebut? Sudah. Ada yang bisa memberikan contoh? Fasilitasnya sudah dipakai di kelas gitu ya. Untuk murid fasilitasnya sudah digunakan gitu dengan sebaik mungkin, dan kita sebagai murid juga tentu perlu memiliki kewajiban untuk merawat fasilitas tersebut yang ada di kelas gitu ya. Selain bisa kita manfaatkan, kita juga harus merawat aset-aset yang ada di sekolah. Seperti itu. Bagus, terima kasih buat murid, perwakilan murid. Nah gitu dong, berani ya. Oke, kemarin itu waktu terkait wali murid tadi ya. Wali murid kan aset juga tuh ya. Terkait waktu pernah kita laksanakan P5 penguatan profil pelajar Pancasila kemarin itu waktu di tema kewirausahaan, Bun. Jadi sekolah kami setiap mengadakan proyek itu di awal pertemuan itu pasti ada yang namanya mengundang narasumber seperti itu. Terkait tema kewirausahaan memang kita berdayakan wali murid juga, kebetulan di wali murid di SMP IT Fathahillah ada yang memiliki bentuk usaha yang sudah maju lah, dan murid tersebut kita minta untuk memberikan salah satu cara-cara menjadi pengusaha seperti apa, dari awal dari nol itu seperti apa, bagaimana. Alhamdulillah itu beliau berkenan hadir dan mau menyampaikan pengalamannya terkait di bidang usaha. Nah itu juga salah satu bentuk memberdayakan aset, salah satunya aset wali murid. Jadi nggak harus jauh-jauh kemana kita nyari narasumber berkaitan dengan kewirausahaan. Ternyata di sekitar kita pun ada, gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat itu tadi, berpikir berdasarkan aset, jangan berpikir berdasarkan kekurangan, gitu. Jangan melihat di sekolah ini tuh banyak kurangnya, tetapi lihat asetnya apa saja di sekolah ini. Gitu. Dan aset itu bisa kita berdayakan dan kita bisa manfaatkan. Oke, Bapak Ibu. Nah ini cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Ini ada, nah ini terkait perbedaannya. Kalau cara pandang menggunakan berbasis kekurangan, pasti yang muncul di pikiran itu adalah fokus pada masalah. Perbedaan terkait pemikiran yang memang berbasis pada kekurangan dan berbasis pada aset atau kekuatan. Jadi kekurangan itu pertama fokus pada masalah, kemudian berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu salah satu cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan.
Kemudian beda dengan yang aset. Fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Itu adalah salah satu pendekatan yang menggunakan berbasis aset atau kekuatan. Ini ada video, ini sebagai tayangan aja, Bun. Ada video terkait contoh, maaf. Ini ini ada video. Ini ilustrasi ini ya, pendekatan kekurangan dan pendekatan aset. Batuk. Disimak dulu ya, Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis Apa? kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Apanya? Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa emang? Ya. Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah, Bu. Tahun kemarin, mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan itu dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya, Bu, dengan barang yang kita punya itu susah juga, Bu. Minimal kita harus punya sesuatu, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kan misalnya kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya, Bu. Kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian waktunya dekat. Lainnya sekarang sedang waktu kita sangat dekat. Nah, Baiklah, kalau begitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Oke. Nah, ini adalah kira-kira dari Ibu bisa menangkap gak video tadi? Apa tuh? Negative thinking? Pesimis duluan. Dengan kurangnya dana, terus waktu yang mepet, sehingga acara tersebut malah di cancel ya, tidak dijadikan. Nah itu berarti itu udah apa tadi namanya? Ya, fokus pada kekurangan ya, nggak punya sound, nggak punya ini, uangnya kurang, udah pesimis duluan. Ya akhirnya ibu guru ini memutuskan untuk tidak melanjutkan acara perpisahan tersebut. Kalau berpikirnya aset, pasti ada solusi yang akan ditemukan seperti itu. Ini contoh yang kedua. Ini pemikiran berbasis aset. Disimak lagi ya, Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah. Dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya, Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya, kita bisa meminjam orang kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid
Islam sebagai polisi. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam uang tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya katakan di sini. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja dekorasi kita susun jadi album tersebut. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah. Jadi anak-anak senang bisa kita minta bantuannya mengenai meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam guru-guru yang lain atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang mahasiswa. Terus kita itu ada Bu anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan kalau itu untuk tambah dekorasi acara ini. Saya juga itu kostum bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan warna biru untuk pembelinya dan bisa kita susun juga untuk tersebut. Untuk hiasan kepala kita bisa pakai daun, seadanya saya dikubur. Kemudian kalau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan teman sendiri. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Nah, oke. Berarti yang video kedua itu adalah berpikir aset yang memanfaatkan aset yang ada seperti itu. Jadi tadi melibatkan wali murid, ya kan, terkait penyewaan tempat, kemudian berkoordinasi dengan wali murid yang memang memiliki akses untuk meminjamkan aula untuk tempat perpisahan tersebut. Kemudian dari konsumsi juga, dari kostum juga, ya, dari panggung pun mereka karena memang keterbatasan biaya sehingga ya kreativitas Bapak Ibu guru di situ diperlukan untuk meminimalisir anggaran-anggaran yang ada seperti itu ya. Jadi intinya ketika mengadakan suatu kegiatan apapun ya kita jangan berfokus pada anggaran. Maksudnya meskipun anggarannya terbatas ya kita bisa maksimalkan anggaran-anggaran yang sudah ada seperti itu. Nah untuk modal aset itu di sekolah memang ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama tadi sudah disampaikan terkait murid ya, guru, wali murid itu termasuk modal manusia. Nah itu ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal fisik, modal lingkungan, finansial, politik, dan modal agama serta budaya. Seperti itu. Jadi nanti di sini kita diskusi Bapak Ibu kira-kira apa saja modal manusia yang ada di SMP IT Fathahillah. Selain tadi yang dikatakan baik itu guru, kemudian murid, wali murid, masyarakat, ya. Kira-kira ada tambahan lain? Silakan ditambahkan saja. Terkait modal manusia ini yang saya buat nanti bisa ditambahkan, ya, bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu dan perwakilan dari murid. Terkait aset modal manusia itu yang pertama ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidik dan pengawas. Seperti itu ya. Ada ada wali murid juga, murid, komite dan masyarakat. Ini terkait aset modal manusia. Kira-kira dari ke-8 aset modal manusia ini ada yang perlu ditambahkan atau tidak Bapak Ibu? Dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, pengawas, kemudian murid, wali murid, komite, dan bahkan masyarakat sekitar. Dari aset ini, apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Atau mau ditambahkan? Silakan, ada nggak Bapak Ibu? Yayasan? Termasuk nggak? Yayasan ya? Adanya
Yayasan juga modal ya. Modal ya. Ya. Gimana? Pramu Bakti, benar. Tendik ya, masuk ke tendik. Masuk ke tendik. Tendik bagian dari petugas kebersihan dan keamanan. Ya. Kira-kira ada lagi ya? Tadi selain yang kata Bu Denok yayasan, kira-kira mau dimasukkan? Hah? Tergantung. Ya, silakan Pak Andri. Kalau misalkan dari negeri, otomatis kan kebijakan itu datangnya dari negeri. Betul. Kalau misalkan swasta itu kan dari Yayasan, betul. kalau misalkan dari aset yang sudah disampaikan, tentu yang namanya ini apalagi di Pak Lura membutuhkan yang namanya yayasan. Yayasan. Berarti boleh ditambahkan ya, yayasan termasuk modal manusia ya. Ya, Modal manusia. Gimana? Oh ya, silakan. Manusia ya. Itu modal politik ada. Regulasi. Oke, ya, kerjasama. Bisa. Oke. Ya, bisa. Benar. Bisa. Oke, berarti masuknya ke modal politik berarti yayasan karena sebuah lembaga atau lembaga. kasih batasan. Mm-mm. Kan ada yang namanya orang untuk mengawasi. Otomatis kan di situ akses keterlibatan itu ada. Jangan sampai unsur politik itu dari suatu misalkan organisasi ataupun kelembagaan politik ini bisa jalan tanpa adanya si pelaksana. Sama aja kan antara yayasan dengan dinas pendidikan itu kan yang membedakan antara swasta dan negeri. Swasta dan negeri, ya. Nah, kalau swasta berarti kan dinas pendidikannya adanya di yayasan, entah itu yayasan saja. Kalau misalkan negeri berarti kan itu dari apa namanya dari dinas pendidikannya. Dari satu misalkan di dinas Kabupaten Bogor programnya apa visi-misinya otomatis kan sebagai di bawahnya berarti kan harus mengikuti sama kan dengan yayasan. Ini yayasan punya programnya apa, maka unit-unit di bawah ini harus bisa satu kesatuan di mana caranya visi-misi dari yayasan itu Dicatat ya. Dicatat. Jadi masing-masing. Oke, siap. Jadi kalau yang saya Siap. Terima kasih Pak Andri dan Bunda. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan aja ya. Karena waktunya kan ada modal manusia tadi udah berarti sepakat bisa kita tambahkan dengan yayasan ya. Kemudian ada juga modal sosial. Yang kedua itu modal sosial di mana kalau saya lihat sih di kegiatan kita di sekolah terkait adanya komunitas belajar ya, kemudian adanya Bapak Ibu keaktifan dalam forum MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran, kemudian keterlibatan Bapak Ibu guru dalam kepanitiaan serta kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk aset sosial yang dimiliki oleh SMP IT Fathahillah. Gurunya aktif mengikuti kegiatan MGMP untuk pengembangan diri. Kemudian terlibat aktif juga dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan di sekolah SMP IT Fathahillah. Seperti itu. Itu termasuk modal sosial saya kira. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Masuk ya? Masuk ya ke modal sosial ya? Masuk ya? Untuk kegiatan MGMP, kepanitiaan dan komunitas-komunitas yang kita lakukan di sekolah SMP IT Fathahillah. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu modal fisik. Tadi sudah kita singgung juga terkait sarana dan prasarana ya. Ada ruang kelas, lab komputer, perpustakaan, ruang OSIS, sanggar pramuka. Kemudian ada lapangan dan masjid. Itu bagian dari aset
modal fisik yang SMP IT Fatahillah punya seperti itu ya, mulai lab. Cuman nanti mungkin sudahnya ada aset ini ya, tinggal kembali lagi ke kita sebagai pengguna, bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada di SMP IT Fatahillah gitu. Kemudian selanjutnya, ini ada perlu ditambahkan lagi nggak Bapak Ibu terkait modal fisik? Terkait tadi ada ruang kelas, lab komputer, perpustakaan, ruang OSIS, kemudian sanggar pramuka, lapangan, dan masjid. Kenapa? Apanya? Oh iya, dua ya, ada dua ya. Ini kali ya, apa UKS? Lupa. Ruang guru ya. Lab IPA ya. Ini berarti UKS ya. Ruang UKS. Oke. Aula. Oh iya, aula ya. Oke, terima kasih. Aula dan masjid beda ya. Aula dan toilet. Oh iya, toilet benar. Toilet, siap, terima kasih. Ada lagi? Ruang guru. Biar apa ruang guru? Udah kita tulis aja dulu ya. Kantin. Itu juga. Kantin maksudnya ke fisik apa ke ini ya? Karena tadi ada modal finansial. Maksudnya ke fisik apa ke finansial ya kantin? Kalau menghasilkan barang ini ya, fisik ya, kantin. Gak ada yang masuk kita ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Kita lanjut ke modal-modal yang lain. Ini modal lingkungan Bapak Ibu. Kita lihat di sini memang sekolah kita itu mewah, betul. Apa itu mewah Bun? Mewah itu adalah mepet sawah. Jadi memang sekolah kita itu ada di tempat ini ya, lahan persawahan lah ya. Jadi memang itu juga bisa dijadikan sebagai aset ya, lahan persawahan. Dengan adanya lahan persawahan, sekolah kita apalagi kalau udah di masa sekarang tuh udah mulai nanam-nanam kan, itu hijau, pemandangan pun jadi enak ya. Terlihat asri sekolah kita ya, adanya persawahan, dan kita juga bisa memanfaatkan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Setiap mata pelajaran juga boleh menggunakan lahan sekitar terkait persawahan juga boleh dijadikan sebagai media pembelajaran seperti itu. Kemudian kebun bambu juga ya, di samping sebelah mana itu kita ada kebun bambu, itu juga salah satu aset ya. Bambunya bisa kita gunakan, gimana? Kemudian lahan warga sekitar, taman literasi, itu juga bagian dari aset modal ya. Jadi memang modal alam itu berkaitan dengan taman, lahan persawahan, kebun, lahan warga sekitar. Itu juga salah satu bentuk modal alam. Atau ada yang bertambahkan lagi? Tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu? Cukup? Yang kelima, modal finansial. Nah, tadi modal finansial itu berarti kita memiliki dana BOS ya, ada dana BOS, kemudian koperasi sekolah, kantin sekolah, kas kelas, infak dan dana sosial ya. Itu dari murid ya. Kalau infak, dana sosial itu setiap Jumat murid bersedekah, kemudian kas kelas juga setiap kelas itu memiliki kasnya masing-masing dan dipergunakan untuk ya keperluan mereka di kelasnya seperti itu, untuk uang kas. Itu juga bagian dari modal finansial. Ya, selain kantin, koperasi, dana BOS seperti itu. Atau ada lagi Bapak Ibu? Arisan. Arisan keluarga. Gitu ya, arisan ya. Bisa? Ini pintu. Nggak mantap. Nggak ada persentasenya Pak Andri. Nggak ada persentasenya ya. Oke, selanjutnya politik.
politik. Kita sekolah kita memang sudah bekerja sama dengan Puskesmas ya, Bu Nana ya. Puskesmas, iya kan? Kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas, bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat di desa ya, Babinsa, Babinmas, kemudian pemerintah desa setempat di Desa Cipecang. Kita sudah melakukan kerjasama, sinergitas, hubungan baik dengan lembaga-lembaga terkait seperti itu ya. Itu adalah termasuk modal politik tadi ya, terkait yayasan, hubungannya dengan lembaga-lembaga lain juga itu termasuk modal politik seperti itu. Kemudian modal agama dan budaya. Oke, di kita itu ada kegiatan-kegiatan memang kegiatan liko atau halakoh setiap sepekan sekali. Jadi ini termasuk pengembangan diri juga bagi seorang guru. Ada di hari Jumat sepekan sekali, setiap guru itu melaksanakan kegiatan liko ya, pengembangan diri terkait ilmu-ilmu agama. Itu juga salah satu bentuk, saya kira itu termasuk modal agama. Kegiatan-kegiatan itu termasuk modal agama. Mentoring sepekan sekali bagi murid-murid juga itu termasuk modal agama. Kemudian eskul hadroh dan pencaksilat termasuk pelestarian budaya ya, pelestarian budaya Indonesia seperti itu. Atau ada lagi? Tidak ada budaya yang ada di Cipecang? Apa Bu Nana? Kearifan yang ada di Cipecang? Cukup ya? Tidak ada ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah terkait diskusi tentang modal 7 aset, 7 modal yang ada di sekolah SMP IT Fathahillah. Tadi sudah kita diskusikan, banyak tambahan-tambahan dari Bunda, Ibu Guru, murid, Bapak Guru, banyak yang ditambahkan tadi. Alhamdulillah terima kasih banyak. Dan ini menjadi kita ketahui ya bahwa di SMP IT Fathahillah itu ya modal asetnya tuh ini seperti itu. Jadi kita sebagai warga di SMP IT Fathahillah yang memiliki aset atau pengguna aset itu ya kita harus bisa memberdayakan tadi dan memanfaatkan aset dengan sebaik-baik mungkin seperti itu. Oke. Ada yang mau merefleksikan? Gimana? Satu orang saja merefleksikan, Pak Andri atau siapa? Bu Nana, Bu Putri, atau dari wali murid, Bunda, terkait tadi yang sudah kita bahas, merefleksikan gimana? Terkait modal 7 aset yang sudah kita diskusikan tadi. Ada? Silakan Pak Andri, sedikit aja ya. Silakan. Siap. Salah satu sekolah yang umurnya belum dibilang tua kayak berapa 7 tahun. Tapi dari berdirinya SMP Fathahillah itu kan tentang kepemilikan aset. Betul. Sudah cukup bagus. Kan pemahaman dari aset ini adalah sesuatu yang bernilai. Tentunya di situ kan ada nilai jualnya atau pengembangannya. Betul. Tinggal dari aset yang kita miliki tinggal dieksplorasi lagi supaya aset-aset ini bisa digunakan secara maksimal. Oke, terima kasih Pak Andri, luar biasa, tepuk tangan. Oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bunda sudah bersedia berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi ini, Bapak Ibu guru dan murid-murid yang hebat. Terima kasih banyak sudah bersedia. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.